mengapa ibadah puasa ini termasuk dalam ibadah yang dimuliakan oleh Allah? Saya tanya kepada jamaah. Kalau kita sholat, tadi kita sholat maghrib, selepas ini kita akan melaksanakan sholat isya. Sholat yang kita kerjakan itu untuk siapa? Sholat yang kita kerjakan untuk? Betul, untuk kita. Kalau kita membaca Al-Quran, untuk siapa? Kita. Kalau kita bersedekah, untuk kita. Kalau kita kurban, haji, umrah, semuanya untuk kita. Tapi kalau kita puasa, untuk Allah. Maka Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang akan memberikan reward kepada orang yang berpuasa itu. Maka salah satu ibadah yang paling menguji keikhlasan kita kepada Allah adalah puasa. Karena kalau orang sholat, bisa nggak orang sombong karena sholatnya? Oh bisa. Contoh yang paling gampang, nggak usah kita ngomongin orang lain, kita ngomongin kita saja. Biasa kalau kita sholat di rumah, sholat maghrib atau sholat isya di rumah, ada sholat rawatib atau enggak? Misal kita sholat isya di rumah ya, atau sholat maghrib di rumah, sholat zuhur di rumah, ada sholat rawatib enggak? Ada sholat qobliyah atau ba'diyah? Tergantung. Tapi kan seringkali langsung hajar ke yang wajib aja kan? Langsung maghrib, ya langsung isya, ya langsung subuh. Enggak ada qobliyah ba'diyah, enggak ada rawatib. Begitu datang ke Masjid Baitus Salam, ada rawatib tiba-tiba. Pertanyaannya, karena Allah atau karena manusia? Saya tidak menuduh, ini bertanya kepada hati kita masing-masing. Karena Allah atau karena manusia? Kalau karena Allah mestinya stabil. Kalau di masjid sholat rawatib, di rumah mestinya sholat rawatib. Kalau karena Allah. Tapi tanda karena Allah, ketika di rumah tak sholat rawatib, di masjid lihat orang kanan kiri, pada sholat semua nih. Saya tak enak pulang kalau nggak sholat, ya kan? Ya udahlah sholat aja lah. Akhirnya bukan karena Allah. Bahkan yang biasanya sholat di rumah, sholat fardu itu bisa 1 menit selesai, ini sholat sunnah 5 menit. Sesuai dengan waktu yang tertera. Sholat sunnah 5 menit. Dahsyat. Yang dibaca biasanya Allahu Akbar. Ini tiba-tiba Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, salat sunnah baca surah Yasin, mantap nggak itu? Contoh lagi yang paling gampang. Ada nggak orang sombong karena sedekahnya? Banyak. Apalagi di zaman sekarang, apa-apa di-post. Alhamdulillah Masjid A telah menyumbang kepada fakir miskin 5 kilogram beras. 5 kilo di-share-nya kemana-mana. Itu 5 kilo, kalau satu keluarga isinya 4 orang, itu 2 hari saja. Apalagi kalau 5 kilo disetorkan ke satu panti asuhan. Itu nggak sampai 1 hari, karena dalam satu panti asuhan banyak anak. Di-share-nya kemana-mana. Saya tak nyalahkan share-nya, tapi ada peluang sombong ketika kita mempublish kebaikan. Ada nggak orang yang sombong karena haji dan umrohnya? Apalagi misalnya di perumahan Harira, ada satu orang yang mau berangkat umroh, yang diundang satu RT. Tahu semua kalau beliau mau berangkat umroh. Tahu semua kalau beliau mau berangkat haji. Lebih parahnya ketika pulang haji, Pak, sudah pulang dari haji? Panggillah Pak Haji. Kan sudah pulang dari haji. Bukan lagi Pak Andi, Pak Haji Andi. Nanti kalau disebut di masjid harus ada H-nya di depan. Kan ini mahal ini, saya nunggu 18 tahun. Masih ada peluang untuk sombong. Tapi kalau puasa, ada tidak orang yang sombong karena puasa? Nggak ada, karena ciri-cirinya nggak ada. Sholat kita bisa sombong karena ada gerakannya yang bisa kita tunjukkan. Sedekah bisa kita sombong karena ada perbuatannya yang bisa kita pamerkan. Haji dan umroh ada perjalanannya yang bisa kita share kemana-mana. Tapi kalau puasa, apa tanda bahwa seseorang itu puasa? Nggak ada yang bisa kita sombongkan dengan puasa. Kalau puasa bibirnya pecah-pecah Ustaz. Orang sariawan pun bibirnya pecah-pecah.
Oh, orang puasa itu badannya lemas Pak Ustadz. Akhir bulan pun lemas. Cicilan nunggak pun lemas juga. Enggak jadi jaminan bahwa setiap yang lemas itu selalu berpuasa. Maka persembahkan ibadah yang paling baik di bulan yang paling baik.